Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Jeffrey Sarumaha. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan mencoba membagikan beberapa contoh soal SKB kesehatan untuk teman-teman yang mengikuti jadwal ujian SKB yang dimana akan dijadwalkan pada bulan September sampai Oktober. Jadi ini adalah beberapa contoh soal SKB kesehatan. Semoga beberapa contoh ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, langsung aja, tak perlu lama-lama, kita langsung aja ke soal yang pertama teman-teman. Pada tanggal berapa WHO mengumumkan bahwa COVID-19 menjadi pandemi dunia? A. Pada tanggal 11 Desember 2019. B. Pada tanggal 11 Januari 2020. C. Pada tanggal 11 Februari 2020. D. Pada tanggal 11 Maret 2020. Atau E. Pada tanggal 11 April 2020. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu pada tanggal 11 Maret 2020. Oke, kita ke soal yang kedua. Regulasi yang mengatur tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau sering disebut COVID-19 adalah A. Permenkes nomor 4 tahun 2019. B. Permenkes nomor 43 tahun 2019. C. Permenkes 83 tahun 2019. D. Permenkes nomor 9 tahun 2020 atau E. Permenkes nomor 3 tahun 2020. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu Permenkes nomor 9 tahun 2020. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Di bawah ini yang benar mengenai SDGs dan MDGs adalah A. Tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 2015 sampai 2030 menggantikan tujuan pembangunan milenium atau sering disebut MDGs 2000 sampai 2015. B. Tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 2015 sampai 2050 menggantikan tujuan pembangunan milenium atau MDGs 2000 sampai 2015. C. Tujuan pembangunan milenium atau MDGs 2015 sampai 2030 menggantikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2000 sampai 2015. D. Tujuan pembangunan milenium MDGs 2000 sampai 2010 menggantikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2011 sampai 2020 atau E. Tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs berjalan bersamaan dengan tujuan pembangunan milenium atau MDGs 2015 sampai 2030. Jadi jawaban yang benar adalah A ya teman-teman. Oke. Jadi di bawah ini yang benar mengenai SDGs dan MDGs adalah jawabannya A. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2015 sampai 2030 menggantikan tujuan pembangunan milenium atau MDGs 2000 sampai 2015. Oke, next kita ke soal yang keempat teman-teman. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong adalah pengertian dari A. Visi Kemenkes, B. Misi Kemenkes, C. Visi SDGs bidang kesehatan, D. Misi pemerintah, atau E. Pengertian kesehatan. Jadi jawaban yang benar adalah A ya teman-teman, yaitu visi Kemenkes. Oke, next kita ke soal yang kelima. Yang tidak termasuk perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025 adalah A. Proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. B. Mencegah risiko terjadinya penyakit. C. Melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya. D. Tidak terpengaruhi hukum. Atau E.
berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat? Jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu tidak terpengaruhi hukum. Oke, next. Kita ke soal yang keenam. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Hal tersebut tercantum dalam A. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2019 Pasal 75. B. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2019. C. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014. D. Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2016. Atau E. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Jadi yang mengatur setiap orang dilakukan melarang aborsi itu tercantum pada Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita ke soal nomor 7. Hari Kesehatan Nasional atau HKN diperingati setiap tanggal A. 7 April, B. 12 November, C. 5 Mei, D. 20 Juni, atau E. 13 Agustus. Jawaban yang benar adalah B. Ya, HKN atau Hari Kesehatan Nasional selalu diperingati setiap tanggal 12 November ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Soal ke-8. Lambang puskesmas harus diletakkan di depan bangunan yang mudah terlihat dari jarak jauh oleh masyarakat. Arti lambang puskesmas tersebut dilihat dari bentuk segi enam atau heksagonal melambangkan, pertanyaannya, kecuali. Oke. A. Keterpaduan yang terintegrasi dari 6 prinsip yang melandasi penyelenggaraan puskesmas. B. Kesinambungan yang terintegrasi dari 6 prinsip yang melandasi penyelenggaraan puskesmas. C. Makna pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat. D. Pergerakan dan pertanggungjawaban puskesmas di wilayah kerjanya. Atau E. Bersatu dan saling mengelilingi dalam gotong royong untuk sehat bersama. Jadi jawaban yang benar adalah E. Karena di sini diminta kecuali, jadi yang arti lambang logo tersebut yang segi enam atau heksagonal kecuali, yaitu bersatu dan saling mengelilingi dalam gotong royong untuk sehat bersama. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-9. Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dapat dibagi menjadi A. Rumah sakit publik dan rumah sakit privat. B. Rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. C. Rumah sakit umum dan rumah sakit ibu anak. D. Rumah sakit umum dan rumah sakit TNI Polri. Atau E. Rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Jawaban yang benar adalah A. Oke, jadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat itu berdasarkan pengelolaan rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, kita ke soal yang ke-10. Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jenis program jaminan sosial meliputi A. 1, 2 dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4, atau E. benar semua. Jadi jawaban yang benar adalah E teman-teman. Jadi semua, baik jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian
itu semua meliputi program jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Oke teman-teman, mungkin ini adalah 10 soal untuk SKB Kesehatan part 1. Untuk teman-teman yang mungkin menunggu part 2, jangan lupa like dan subscribe channel ini karena saya akan berangsur untuk mengupload contoh-contoh soal SKB Kesehatan yang terbaru di channel ini. Jadi dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja contoh soal atau kisi-kisi soal untuk SKB Kesehatan. Jadi ini secara umum ya teman-teman, yang dimana soal-soal ini adalah soal update terbaru. Oke, mungkin itu aja contoh soal SKB Kesehatan part 1 kali ini. Saya Jeffrey Sarumaha pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton. Salam sehat untuk kita semua dan terima kasih.